Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, misalkan ada seorang kepala kantor, ada misalnya tender makanan dapat pi Ustaz. Bagaimana hukumnya pi yang didapat oleh kepala kantor tersebut Ustaz? Seorang petugas zakat, seorang amil zakat membawa zakat ke Baitul Mal, dia katakan ini kambing zakat, ini kambing saya. Lalu Nabi bertanya, kamu dapat kambing dari mana? Dari mereka. Apakah kalau kamu duduk di rumah bapakmu, di rumah ibumu, datang orang mengantarkan kambing kepadamu? Kenapa Nabi marah? Karena mereka memberi kambing ke dia itu karena dia sebagai petugas zakat. Kenapa Nabi marah? Karena dia mendapatkan itu karena jabatannya. Itu disebut dengan gratifikasi. Pejabat-pejabat yang menikahkan anak itu KPK datang memeriksa kotak hadiah, memeriksa kalaupun mau main di belakang meja. Kalau masak hadiah sampai 1 miliar itu kan gratifikasi. Kenapa Nabi melarang? Karena itu nanti akan mengganggu, merusak kualitas. Kalau saya supervisor, pengawas, pergi ke satu daerah, dikasih lempuk durian, dikasih kain songket, datang yang kedua udah tak tajam lagi mata kita. Amil zakat pertama kali datang tajam matanya, kambingmu 40 ekor, keluarkan satu zakat, ontamu 5 ekor. Tapi kalau dia udah dapat hadiah, rusak kualitas. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok, yang disogok, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aghnina bi halalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tidak mencari-cari yang haram. Bagi yang sudah melakukan, bertaubat nasuha, banyak minta ampun kepada Allah. Bagi yang dititipkan Allah jabatan, hati-hati, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Innallaha tayyibun, Allah maha baik, maha suci, la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullahu khair. Iyyakum, barakallahu fikum. Baik, terima kasih Bu Marwanti, semoga menjawab pertanyaannya. Kita langsung ke penanya berikutnya. Yang di chat ada yang mau bertanya ya, di raise hand, klik raise hand-nya ya. Berikutnya saya minta silakan Ibu Maimunah Medan. Silakan klik. Bisa open mic-nya. Oke Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Bu. Alhamdulillah ya Allah, kabulkan bisa bertanya. Saya tadi sudah bersabar. Terima kasih Ustaz sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum pada Tuan Guru. Alhamdulillah, baru beberapa minggu ini saya memasukkan anak saya Ustaz ke pondok pesantren. Tapi ada aja kendala di hati, entah itu setan atau apa gitu Ustaz. Rasa rindu sampai saat ini masih mengganggu Ustaz. Mohon doanya buat anak saya Ustaz agar bisa fokus, agar bisa mengikuti betah di sana Ustaz. Dan saya mengikutinya atas saran Ustaz juga, karena saya mengikuti Ustaz. Saya memasukkan dia ke ini pondok pesantren Darul Arafah. Karena Ustaz dulu katanya ada di sana. Jadi yang saya harapkan
pada Ustaz untuk doanya hari ini. Yang kedua, saya ingin bertanya, apakah surah Al-Fatihah ini bisa saya kirimkan ke anak saya Ustaz, agar bisa saya tenang dan dia pun tenang Ustaz. Saja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan membaca surat Al-Fatihah ini. Begitu cara berdoanya. Baca dulu Al-Fatihah, habis itu baca selawat, baru bertawassul dengan Al-Fatihah. Atawassalu ilaika. Kalau tak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan bacaan surat Al-Fatihah ini. Kuatkan hati anakku di pondok, kuatkan pula hatiku untuk melepas dia belajar. Allah yang membuat kuat ibunya, Allah juga yang membuat kuat anaknya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, jadi setiap kali yang jahat itu pikiran. Anak kau mungkin tak makan, anak kau mungkin tak tidur, anak kau begini, anak kau begini. Begitu datang macam-macam pikiran ini, langsung baca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu langsung dia beralih pikiran kita. Kalau orang sekarang menyebut out the box, keluar dari kotak. Di dalam ini di kotak, ada kotak di kepala ini. Kotak, dalam kotak itu banyak bisikan. Anak kau mungkin lapar, anak kau mungkin tak berselimut, anak kau kasurnya tipis, anak kau mungkin ini kata setan, kata hawa nafsu di dalam. Maka keluar kita dari kotak itu dengan membaca Al-Fatihah. Anak kita pun juga kita ajarkan begitu. Nanti kalau kau terlalu rindu kepadaku, terlalu ingat, baca Al-Fatihah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kita langsung ke penanya berikutnya. Saya persilakan Bapak Panji yang berdua itu. Silakan. Buka mic-nya dan sampaikan pertanyaannya. Tafadhol, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz dan juga Bos. Pertama, perkenalkan kami, saya Saha dan juga teman saya Jumadin di Kendari, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya Ustadz, tapi sebelumnya kami mohon doanya. Saat ini kami berdua sedang memasukkan anak kami di pondok. Mohon doanya Ustadz, semoga biar bisa dimudahkan menjadi hafiz insyaallah. Kemudian juga kami Al-abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikanlah anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, yang kedua Ustaz, kami juga sedang berikhtiar untuk bisa umroh tahun ini insyaallah. Mohon doanya Ustaz. Pertanyaan saya, baru-baru ini saya melihat ada sebenarnya masalah umum yang biasa terjadi sih Ustaz. Ini mengenai hukum aksi Ustaz, demo Ustaz. Beberapa, saya juga baru-baru mengikuti salah satu Ustaz di Kendari penjelasan bahwa ternyata misalnya kita ikut demo aksi 1 Muharram atau demo-demo Hari Besar Islam ataupun juga demo yang lain, apakah itu termasuk bid'ah yang dilarang atau gimana Ustaz hukumnya sebetulnya, bagaimana menanggapi? Saya melihat di media sosial ini ramai banget Ustaz, sampai kita juga sebenarnya jawaban yang telaknya gimana, yang pastinya jawabannya gimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Kalau yang Bapak maksud demo adalah unjuk rasa karena pemerintah kabupaten tidak mengeluarkan perda melarang jualan khamar di pinggir jalan. Di negeri yang mayoritas muslim, bupatinya muslim, wali kotanya muslim, mayoritas penduduknya muslim,
lalu menjual khamar di pinggir jalan bebas, itu tidak benar karena itu perbuatan mungkar. Bagaimana cara kita memberantas kemungkaran? Kita sampaikan melalui wakil rakyat kita, DPRD, yang kita pilih waktu kemarin pileg. Bapak-bapak anggota dewan, tolong kalian bersidang di kantor DPRD, keluarkan perda peraturan daerah tidak boleh jual khamar pinggir jalan. Bagi saudara-saudara yang non muslim, silakan dia minum di rumahnya, di acara-acara pestanya. Kita tidak melarang orang. Ternyata buntu di parlemen karena anggota dewannya sudah disogok sama pabrik khamar. Maka kita turun ke jalan. Turun ke jalan itu namanya unjuk rasa. Unjuk rasa itu sepaket dengan demokrasi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini sistemnya demokrasi. Kalau siap menerima demokrasi, berarti siap menerima unjuk rasa. Karena unjuk rasa adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi dalam dunia demokrasi. Jadi pahami dengan baik. Bagaimana dalam kacamata Islam? Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, robah dengan tangan, keluarkan perda. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lisan. Saya kalau lisan saya sendiri orang nggak takut. Tapi kalau beramai-ramai kita turun ke bawah, cepat tutup ini Pak, pabrik khamar nih, kalau tidak hancur ini semua. No viral, no justice. Kalau tidak dipiralkan tak ada keadilan. Bagaimana mau viral kalau orang tidak turun ke jalan? Ini bagian dari demokrasi. Maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi tidak serta-merta menghalalkan lalu kemudian menjarah toko-toko, membakar, mengganggu. Tidak begitu, tetap dengan tertib. Di Indonesia itu bukan sesuatu yang baru. Lalu yang sibuk-sibuk melarang itu siapa? Itu yang sibuk melarang itu Salafi. Yang heboh-heboh melarang unjuk rasa itu Salafi. Kenapa dia melarang? Karena dia berpatokan kepada negara Saudi Arabia. Kenapa di Saudi Arabia tidak boleh? Karena Saudi Arabia tidak negara demokrasi. Saudi Arabia itu negaranya kerajaan. Maka kalian yang melarang unjuk rasa, ustadz-ustadz, baliklah kalian ke Saudi Arabia. Ini Indonesia. Indonesia ini negara demokrasi. Demokrasi itu cara menyampaikan aspirasinya, salah satunya dengan cara unjuk rasa. Kalau itu yang dimaksud. Tapi kalau yang dimaksud turun ke jalan pawai, pakai bendera, peringatan 1 Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, itu bukan unjuk rasa. Itu namanya pawai. Itu syiar. Sama juga dalam Idul Adha kita turun ke tanah lapang. Untuk apa? Syiar, supaya orang tahu. Kalian kan pakai Januari, Februari, Maret, April, lupa kalian kapan 1 Muharram. Disuruhlah keluar anak TK, anak pondok, pakai bendera Palestina, Gaza. Itu namanya untuk mengingatkan orang. Karena kalau tidak dibuat begitu, tidak ingat orang. Itu sarana, itu cara. Tapi tetap berkoordinasi dengan Bapak Kapolres, dengan Bapak Kapolsek, Bapak Babin Kamtipmas, supaya dikawal. Ini jalan jangan diambil semua. Ini jalan untuk pawai 2 baris. Jangan macet. Ikuti aturan. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya Ibu Nindya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Solmed. Saya mau bertanya, bagaimana untuk menenangkan hati yang gelisah? Yang kedua, Ustadz, kalau misalkan nih suaminya meninggal nih, nah terus dia itu mau menikah lagi, apakah dia di surga
bertemu yang pertama atau yang kedua? Itu. Ya, sudah itu aja. Terima kasih ya Ustaz. Terima kasih. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang. Cara memperbaiki hati dengan berzikir. Zikirnya apa? Istighfar. Mulutnya beristighfar, hatinya menyesal, pikirannya ingat. Ingat sama Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Setelah beristighfar, salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah bersalawat, la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Itulah obat hati. Karena hati bukan zohir. Kalau kulit rusak bisa pakai salep, kalau mata bisa pakai obat tetes. Kalau hati obatnya adalah zikir. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tidak putus zikirnya. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allah akbar zikir, la ilaha illallah zikir, salawat zikir, Allah 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 zikir. Memperbanyak zikir. Kapan lupa, ingat lagi. Wa dzakirna minhu ma nasina. Kalau kami lupa, ingatkan kami. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Doa-doa itu sebenarnya zikir. Mau berangkat zikir, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan zikir, subhanalladzi sahhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masuk masjid zikir, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Keluar masjid zikir, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Melihat wajah di cermin zikir, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Mau masuk toilet zikir, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur zikir, bismika Allahumma ahya wa amut. Mau bangun zikir, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar dari toilet zikir. Zikir. Seorang istri meninggal suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Iddah namanya. Walladzina tawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, kalau datang orang meminang dia melalui walinya, dinikahkan, dia nikah suaminya yang kedua. Nanti di akhirat dia bersama suami yang mana? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab dalam bab akhlak, maka dia akan bersama dengan suami yang paling ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Sama-sama sholat suaminya. Suami pertama rajin sholat, yang kedua rajin sholat. Sama-sama ahli ibadah, sama-sama rajin sedekah. Mana akhlaknya yang paling baik, dengan itulah dia nanti di sana. Kalau dia dengan suaminya yang pertama, karena suami yang pertama itu akhlaknya baik, lalu suami yang keduanya ini ingin dapat istri macam dia juga, apakah bisa dapat dia? Macam mana nanti di akhirat? Lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Laki yang pertama dapat bini itu, laki yang kedua pun dapat juga bini seperti itu. Apa bisa Allah membuatkan satu manusia itu jadi dua? Manusia aja bisa buat cloning. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bagaimana nikmat surga itu? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Yang paling baik akhlaknya, itulah nanti akan bersama dengan dia. Maka perbaiki akhlak kita, perbaiki akhlak suami, perbaiki akhlak istri, akan bersama nanti sampai ke surga kekal abadi selamanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu ya. Berikutnya kami persilakan Bapak Wahyudin. Terima kasih Bang Alvin. Semoga Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Soal Guru. Mudah-mudahan
Tuan Guru sama Bang Alvin senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih Bang Alvin telah diberikan kesempatan bertanya. Yang pertama ini Ustadz, saya mau tanya tentang tadi ya Al-Fatihah juga bisa pembuka pintu rezeki. Nah, bagaimana cara merubah mindset kita? Jadi setiap kita mendengar kata rezeki itu pasti pikiran kita tuh ke uang. Jadi kita sedang suka lupa tentang rezeki-rezeki yang lainnya. Nah, itu bagaimana untuk merubah mindset seperti itu sehingga pada saat kita mendengar kata rezeki itu tidak semata-mata hanya uang. Yang pertama, yang kedua, kalau kita di dalam sholat bermakmum misalnya sholat kayak sholat zuhur atau asar, nah kemudian atau sholat yang lain juga, pada saat di rakaat yang ketiga keempat kan kita membaca Al-Fatihah, cuman kadang-kadang ada imam yang memang agak cepat atau lebih cepat sehingga kita tidak selesai membaca surat Al-Fatihah, kadang-kadang cuma sampai pertengahan. Nah, itu bagaimana Tuan Guru kalau seperti itu? Mungkin itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu rezeki? Rezeki adalah semua yang membawa kita kepada amal soleh, itu rezeki. Duit, rezeki. Kalau dengan duit itu kita bangun masjid, menyantuni anak yatim. Mobil, rezeki. Kalau dengan mobil itu kita ke masjid, hadir ke pengajian. Rumah, rezeki. Kalau dengan rumah itu kita beramal soleh. Semua yang membawa kita kepada amal soleh itu rezeki. Duit bisa jadi tidak rezeki, bisa. Duit korupsi, duit haram itu bukan rezeki. Jadi mindset berubah karena pengetahuan. Maka perbaiki pengetahuan, insya Allah baik mindset. Di antara rezeki ini, rezeki semua yang paling bagus itu kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, rezeki yang paling bagus satu, sakinatur ruh, hati tenang. Itu yang pertama rezeki. Kau nggak ada uang, kau nggak ada ini, berarti kau nggak dapat rezeki. Bukan. Rezeki yang paling bagus sakinatur ruh, hati tenang. Yang kedua, nurul aqli, cahaya pada akal. Akalnya bisa membedakan betul batil. Yang ketiga, sehatul jasadi, sehat badan. Sehat badan itu rezeki. Yang keempat, safaul qalbi, hatinya bersih. Hati bersih itu rezeki. Yang kelima, salamatul fikri, pemikirannya benar. Yang ketujuh, da'watu ummin, ibunya selalu mendoakannya. Itu rezeki. Yang ke-8, itfu abin, ayahnya berlemah lembut kepadanya. Itu rezeki. 9, wujudu akhir, dia punya saudara yang selalu mengingatkan. Rezeki. 10, dhahkatu ibnin, anak yang tersenyum, melihat senyumnya hilang letih kita. Itu rezeki. 11, ihtimamu shadiq, punya teman yang selalu care. Itu rezeki. 11, da'watu muhibbin fillah, ada saudara kasih karena Allah yang selalu mendoakan kita. Itu rezeki. Kalau kita mematok rezeki adalah uang, dari pagi tadi sampai sore nggak dapat uang, berarti nggak dapat rezeki. Sementara yang 11 ini pasti dapat. Jadi kita tiap hari dapat rezeki, cuman kita tidak menganggapnya rezeki. Mindset dirubah melalui pengetahuan. Sekali pengetahuan, 2 kali pengetahuan, 3 kali pengetahuan, diajarkan merubah mindset, cara berpikir. Pada sholat zuhur, sholat asar, rakaat ketiga baca Al-Fatihah, imamnya cepat. Bagaimana kalau kita baru ihdinas siratal mustaqim, dia sudah ruku, Allahu Akbar, kita ikut imam. Ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu diangkat untuk diikuti. Bagaimana dengan bacaan kita? Qiraatul imam, qiraatul makmum. Fa qiraatul imami, qiraatul makmum. Bacaan imam itu sudah mengcover bacaan makmum.
Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Imam lah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak perlu lambat-lambat, tidak perlu melawan imam, tidak perlu mufaraqah, tidak perlu memisahkan diri dari imam. Tetap ikut imam sampai salam. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Sudah 21:10 ya. Mungkin satu lagi terakhir. Kami persilakan Ibu Humairah dari Pekanbaru. Silakan Ibu. Terima kasih Bang Al tempatnya untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul. Pertanyaan surah Al-Fatihah ini kan kita selalu gunakan di dalam sholat, seperti mana ihdinas siratal mustaqim di jalan. Tetapi kenapa ada orang yang masih sholat itu masih melakukan korupsi, maksiat, terus suka marah-marah dan hal-hal buruk yang lainnya, Ustaz itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu ritual. Ritual itu bacaan dan gerakan. Bacaannya Al-Fatihah, gerakannya tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, salam. Maka kalau dia tidak ada perenungan dan tidak menjadi perubahan, maka dia hanya terbatas pada rekaman ulangan ucapan gerakan. Pergi ke kebun binatang, kita ketemu dengan burung kakak tua. Dia juga ritual ucapan. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita tengok beruang. Beruang berputar di dalam. Itu ritual beruang. Ada beruang yang berputar selama 7 tahun di dalam kandang. Waktu kandangnya dicopot, dia tetap juga mutar di situ. Tidak berefek kepada perbuatan. Makanya kita ngaji, setelah ngaji masuk ke hati, dari hati ke pikiran, ke mata, merubah sikap perilaku. Apa yang dibawa Nabi Muhammad itu? Yang dibawa Nabi itu adalah bacaan, gerakan, dan perubahan. Kalau hanya sekedar bacaan, Abu Lahab fasih. Kalau hanya sekedar gerakan, semua bisa melakukan itu. Tapi ada satu lagi, perubahan. Maka ketika kita sudah pada bacaan, tapi jangan juga dibalik. Saya sudah berubah, maka saya nggak perlu pada bacaan dan gerakan. Itu sekuler, liberal. Kita tetap pada bacaan, tetap baca Al-Fatihah, dan ada gerakan, tegak sampai salam. Tapi ada perubahan, perubahan perilaku, perubahan pola pikir, perubahan tutur kata. Maka target dari semua ibadah itu ada targetnya. Sholat bukan pada gerakannya, itu hanya wasilah, itu hanya jembatan. Tujuannya adalah tanha anil fahsya wal munkar, meninggalkan perbuatan fahsya, kejahatan seksual, mungkar, kejahatan non seksual. Puasa la'allakum tattaqun, supaya takwa, takut sama Allah, takut buat dosa. Haji fala rafasa, jangan jahat secara seksual, wala fusuqa, jangan jahat non seksual, wala jidal, jangan kasar lidahnya. Jadi orang yang hanya pada ritual ucapan, ritual perbuatan, belum sampai kepada perubahan, dia masih berada di jalan. Kita ini berproses. Saya tidak mengatakan bahwa saya sempurna. Kita menuju kesempurnaan. Setiap hari kita mesti ada perbaikan, ada perenungan. At-tafakkur sa'ah, berenung sesaat, khairun min qiyamil lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu barakallah. Kami ucapkan terima kasih pada guru kami yang kami muliakan, Ustaz Abu Somad, sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya pada surat Al-Fatihah. Betapa pentingnya, karena Al-Fatihah ini termasuk rukun sholat, ya, rukun sholat yang sering banget kita baca dalam sholat.
Dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sholat kalau hanya sebatas membaca Al-Fatihah tanpa pemaknaan, itulah kenapa kemudian ada orang sholat masih berbuat fasik, masih berbuat mungkar begitu ya. Makanya ini penting sekali buat kita semuanya. Mungkin next stepnya bagi kita Ustadz ya, bagi kita yang pengen bagaimana bisa merenungi sholat, salah satunya adalah memaknai bacaan sholat, begitu kira-kira saja. Baik, alhamdulillah. Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk materi kita pada malam hari ini. Langkah pertama, perbaiki bacaan. Idgham, gunnah, qalqalah, ikhfa, sifatul huruf, makharijul huruf, belajar tahsin bacaan. Yang kedua, gerakan, tegak, ruku, sujud. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang sudah berubah, jangan ngejek. Apa tuh nun mati ketemu dengan qaf ming? Itu anak tangga awal. Yang udah hebat ngaji, jangan ejek orang yang udah berubah. Karena kita ini tidak sempurna. Jadi kita lewati prosesnya, kita perbaiki diri, ngajinya betul, gerakannya betul, dan akhlaknya juga betul. Saling mendoakan. Saya tidak sempurna. Saya hamba Allah, banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Tapi saya akan diluruskan dengan nasihat, dengan doa sahabat-sahabat semua. Ala hazihin niyah. Dengan niat yang baik-baik ini mudah-mudahan kita istiqomah, kita bertawassul kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu melaksanakan segala perbuatan kami dengan menyebut namamu. Alhamdulillah. Jadikan kami orang yang ketika dipuji, ketika memuji selalu mengembalikannya kepadamu. Ya Rahman, Engkau yang sayang kepada semua makhluk, sayangi kami. Jadikan kami orang yang sayang kepada makhlukmu. Ya Rahim, Engkau yang sayang kepada orang beriman, jadikan kami termasuk yang mendapatkan rahmat. Maliki yaumiddin. Engkau pemilik, Engkau raja segala raja, jadikan kami tidak rasa memiliki terhadap apa yang ada Kau titipkan pada kami. Maliki yaumiddin. Pada hari akhir nanti jadikan kami orang yang selamat dari segala perbuatan yang kami telah lakukan, tutupi segala silap dan salah kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu, jadikan kami selalu meminta kepadamu. Ihdinas shiratal mustaqim. Berikan kami jalan yang lurus yang pernah Kau berikan kepada nabiyin, nabi-nabi, siddiqin, orang yang benar, syuhada, orang yang mati syahid, as-salihin, orang salih. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan jalan seperti yang dilewati oleh orang Yahudi. Waladdallin, bukan pula Nasrani. Amin. Kabulkan segala doa-doa kami. Al-Fatihah. Jadikan kami orang yang terbuka pintu hati. Jadikan saudara kami terbuka pintu hatinya dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Sampaikan bacaan Al-Fatihah yang kami baca malam ini ila masyayikhina, kepada guru-guru kami, wa ila arwahi abaina wa ummahatina, kepada ayah dan ibu kami. Kalau mereka sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Kalau masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkahi rezekinya. Jadikan dia istiqomah dalam iman dan Islam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.